Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Jangan bosen-bosen ketemu lagi sama aku Niki hanya di Swasta Rajut. Nah, hari ini kira-kira kita mau bikin apa nih teman-teman? Ada yang punya ide nggak? Yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah, karena ini memang khusus ya. Video-video yang awal ini aku mau share-nya hanya tentang teknik-tekniknya dasar gitu. Nanti baru step by step aku bakalan bikin metode-metode atau pola-pola yang agak rumit gitu. Jadi ini kita pemanasan dulu aja gitu kan, karena memang pengennya belajar dari dasar banget gitu, supaya teman-teman yang belum bisa jadi bisa, teman-teman yang dari awal banget gitu bisa kita bantu gitu. Oke, kalau nggak ada yang punya ide, aku bakal ngasih ide nih. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Gitu. Nah, di sini aku udah pegang sesuatu nih, teman-teman bisa lihat kira-kira ini apa ya gitu. Bisa lihat? Ini apa? Oke, bener. Ini adalah bando gitu teman-teman ya. Ya, videonya kameranya kurang ke bawah nih aku. Oke. Ya, kalau aku yang pakai jadinya nggak bagus nih. Jadi ini video bayi. Jadi ini bando buat bayi ya teman-teman. Teknik pembuatannya masih sama gitu. Aku masih pakai teknik tusuk rantai dan juga tusuk tunggal. Jadi ini belum pakai tusuk ganda, aku belum pakai. Jadi ini teknik semuanya dari mulai bagian sini, terus bagian sini dan bagian sini, semuanya ini masih pakai tusuk yang standar banget gitu, tusuk rantai dan juga tusuk ganda gitu. Nah, ada yang penasaran gak ini gimana sih step-stepnya bagi cara bikinnya gitu? Ayo, cus! Oke, ini bahan-bahan yang akan kita gunakan seperti biasa. Di sini aku pakai benang katun rajut, ini warna-warna merah agak pink. Terus kemudian di sini katun rajut juga warna krem. Terus ini ada gunting. Terus yang terakhir ada hakpen, aku pakai nomor 3 sama nomor 4. Nah, nanti aku juga pakai nomor yang 3. Oke. Ya. Nah, sekarang yang pertama aku pakai benang yang ini, teman-teman. Oke. Nah, seperti biasa juga kita mulai dengan tusuk rantai. Nomor 3 kita mulai dengan tusuk rantai. Kita putar. Oke. Nah, setelah ini kita buat 5 kali tusuk rantai. 1 2 3 4 5. Nah, 5 tusuk rantai, kemudian kita tambahkan 1 untuk membuat tusuk tunggal. Oke, sudah. Nah, sekarang kita buat tusuk tunggal. Tusuk tunggal pertama, tusuk tunggal kedua, tusuk tunggal ketiga, tusuk tunggal keempat, dan tusuk tunggal kelima. Oke, ini kita sudah mulai dapat 5 tusuk tunggal. Nah, terus kemudian ini arahnya kemana lagi ya? Karena tadi kita mau bikin garis panjang, jadi kita putar. Posisi seperti ini, kita ambil satu dulu tusuk rantai. Nah, sudah. Kemudian kita putar teman-teman. Oke. Nah, kemudian dari belakang kita bikin lagi tusuk tunggal lagi. Kita masukkan di sini. Oke, ini satunya sudah di bagian sini, duanya di bagian sini, satu di bagian sini, dua di bagian sini. Ini sudah 2, kemudian 3, 4, 5. Nah, oke, sudah jadi. Ini kita udah dapat 2 baris tusuk tunggal. Baris pertama
baris kedua, baris pertama, baris kedua. Sekarang kita bikin baris ketiga. Caranya sama, kita ambil dulu satu tusuk rantai, kita putar. Oke, kita putar, kita bikin lagi 5, 2, 3, 4. Nah, 5 itu ada di sini. Oke, sudah. Ini sudah ada 3 tusuk rantai. Kita ambil lagi dulu 3 tusuk rantai, maaf. 5 tusuk tunggal. Nah, ini kita ambil lagi ke atas, kita putar lagi. 2, 3, 4, 5. Nah, nanti kita bikin ini sampai panjang ya teman-teman, sampai panjang, sampai dia bikin panjang untuk di ini. Ini udah dapet segini dan ini masih harus terus kita rajut ya, bolak-balik ya, teman-teman. Ini tekniknya juga masih dasar banget. Kita hanya menggunakan 2 tusukan aja, tusuk rantai dan juga tusuk tunggal. Ini kalau misalkan teman-teman pengen bikinnya agak lebar, boleh tadi di awal ditambahkan. Jadi di bagian tusuk rantainya boleh, mungkin mau agak lebar sampai 10 cm gitu. Nah, tusuk rantainya juga ditambahkan berapa banyak gitu. Kalau tadi kan aku hanya pakai 5 tusuk rantai gitu. Kalau mungkin mau 10 tusuk rantai, mau 15 tusuk rantai, itu terserah teman-teman ya. Boleh, silahkan dikreasikan sendiri. Sedikit lagi ya teman-teman, udah panjang nih, jadi sedikit lagi. Oke, kalau untuk bando aku lebih saranin sih teman-teman pakai benang katun, karena dia di kepalan lebih halus daripada benang nilon gitu. Apalagi kan ini dipakainya sama bayi atau sama anak-anak ya, jadi aku lebih saranin teman-teman pakai benang katun. Oke, karena ini udah cukup, sekarang kita buat bagian atasnya ini meruncing, kemudian setelah meruncing kita bikin tali. Jadi kalau untuk bayi aku lebih suka jadi bagian belakangnya itu aku kasih tali gitu, karena kalau ini full langsung digini kan, bisa jadi masing-masing itu beda. Terus kalau enggak bisa jadi kita bikinnya ke anak itu bikin pusing gitu kan. Nah, jadi aku lebih suka ini tuh dikasih tali, jadi kita bisa longgarin, kita bisa dipakainya sesuai aja gitu, biar di kepala si anak-anak itu nggak terlalu yang ketat gitu loh. Oke, ini kan di sini tadi ada 5, sekarang kita bikin di atasnya ini 4. 1, 2, boleh kita loncatin. Nah, jadinya meruncing, kita bikin meruncing 4. Oke, setelah ini 4, setelah di sini 4, kemudian kita bikin di atasnya lagi, ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, kita bikin di atasnya lagi 3. Oke, 1, 2, 3, terus kemudian kita balik lagi, kita bikin di sininya cukup 2, jadi yang satunya sudah di sini,
satunya lagi di ujungnya di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita balik. Ini sudah bagian paling ujung. Kita bikin tali rantai. Oke, sudah seperti ini teman-teman jadinya ya. Nah, sekarang kita bikin rantai untuk mengaitkan ini ke kepala. Kita bikin rantai secukupnya ya, ini secukupnya. Terus ini yang bagian sini juga kita harus bikin runcing juga sama kayak yang tadi supaya terlihat lebih bagus. Jadi ini jangan disambung ya teman-teman, takutnya nanti kalau disambung dia sambungannya kena kepala jadi sakit. Jadi kita langsung sambungkan langsung di sininya aja. Jadi seperti ini kita sambungkan, kita ambil di paling ujung dulu, kita bikin 4 tusuk tunggal. 2, 3, 4. Oke, sudah. Terus di atasnya 3 tusuk tunggal, langsung kita loncat sini. Oh ya, mungkin teman-teman bingung kok aku bikinnya 2 gitu, tapi ini dihitung 3. 3-nya itu dari mana? Ini yang ujung di sini. Nah, ketika aku bikin ini, nah ini udah dihitung 1 ya. Ini udah dihitung 1. Nah, ini jadinya 2. Ini 1, sekarang di sini 2. Oke. 2. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Nah, ini udah jadi juga. Terlihat kan? Lumayan. Oke. Sekarang tinggal tusuk rantai. Kita bikin, nanti kita samakan aja sama yang sebelahnya ya. Bagian satunya nanti sampai ujung, kalau sudah baru kita gunting. Oke, sebelahnya kita lihat dia seberapa panjang. Oke, dikit lagi. Oh, ternyata dikit lagi. Ya, atau kepanjangan malah. Oke, sudah? Ya, sudah. Jadi kita gunting ya. Sebelah sini. Kita gunting. Oke, ini sudah jadi bagian atasnya. Terus kemudian kita bagian dasarnya, kita buat hiasan di bagian atasnya menggunakan benang ini, menggunakan benang merah. Kita taruh di sebelah sini dulu supaya fokus HP-nya bisa maksimal. Oke. Nah, sama, ayo kita mulai lagi seperti ini. Nah, ini agak panjang ya teman-teman, ini kita bikinnya agak panjang. Bikin itunya kita hitung ya, coba kita cek dulu kalau 10 seberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 segini, berarti masih kurang. Tambah lagi. 11, 12, 13, 14, 15. Kira-kira sudah cukup? Sudah cukup belum ya? Kita tambahkan dikit lagi aja. 16, 17. Oke, 17. Nah, karena kita mau buat tusuk tunggal, kita tambahkan lagi 1 tusuk rantai. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bikin lagi, masih sama caranya. Oke, ini 2 tusuk tunggal, 3 tusuk tunggal, 4 tusuk tunggal. Oke, sudah tiba di tusuk paling ujung. Nah, sekarang caranya kita balik lagi ya, sama kayak yang tadi, tapi ini lebih panjang. Nah, kita balik lagi, kita ambil lagi 1 tusuk rantai. Nah, kita balik. Oke, yang kita tusuk nanti bagian sini ya,
mulanya yang pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Oke. Ya, sudah jadi seperti ini. Nah, ini bolak-balik ya, sama caranya sama kayak yang tadi. Nah, aku bikin sekitar berapa ya? 6 sampai 8. 6 sampai 8 bolak-balik tusuk tunggal. Oke, teman-teman, aku udah selesai bikin nih, ada 8 tusukan tunggal. Saya hitung ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah jadi 8. Nah, sekarang nih nanti kita buat seperti ini. Oke, nanti kita buat seperti ini. Nah, yang bagian sini kita kunci dulu. Udah, kemudian kita gunting. Nah, selesai. Ini bisa dikait-kaitkan ke belakang supaya dia terlihat rapi. Oke, kaitkan ke belakang supaya terlihat rapi. Ini salah satu ini juga ya teman-teman, teknik juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang sisa-sisa kayak gini, teman-teman bisa tarik aja ke belakang. Kalau warna benangnya sama, ini lebih gampang lagi karena dia pasti udah nggak akan kelihatan. Tapi kalau benangnya beda, nah itu juga harus diakalin supaya tetap kelihatan rapi gitu ya. Nah, ini udah cukup, sisanya kita gunting aja. Oke, jadi nanti kita letakkan di sini. Terus kemudian kita kasih semacam kayak pita gitu. Oke, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat si bagian kerangka tengahnya ini. Pakai apa ya? Nah, kita pakai ini. Balik lagi kita pakai benang yang ini. Kita pakai benang yang ini lagi. Tapi ini kecil aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Oke, sudah. 10 tambah 1 ya. 1 2 3. Ini aku bikin 2 ini aja. 2 tusuk tunggal. Udah 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita putar. Kita bikin bagian tengahnya, kita ambil 15 tusuk rantai. Oke, kita tambahkan satu lagi. Kita buat dengan cara yang sama ya sebelumnya ya. Tapi di sini aku cuma bikin dua garis aja, jadi ini satu, terus kemudian di atasnya lagi satu, jadi hanya 2 lapis aja, 2 lapis tusuk tunggal. Tara, udah jadi ini. Nah, jadi sekarang langkah selanjutnya adalah
kita tinggal menggabung-gabungkan aja antara si ini bagian atasnya, terus kemudian ini dan ini kita tinggal gabungin aja. Oke, jadi kita gabungin seperti ini. Nah, ini harus kita gunting dulu, tapi guntingnya agak dipanjangkan, agak dipanjangin aja supaya nanti bisa dipakai buat nganyam, buat nali ke atasnya. Oke, sudah. Ini sudah dikunci seperti ini. Nah, ini ada bagian belakangnya, kita beginikan kameranya kemana-mana. Oke, nah ini kita masukkan di sini aja nih teman-teman. Jadi ini kita lepas dulu. Oke, jadi ini bisa pakai apa, hakpen, bisa juga pakai hakpen, bisa pakai si jarum, kan ada tuh jarum yang agak gede. Nah, tapi kalau nggak mau ribet pakai ini aja juga bisa, jadi lebih simple. Oke, seperti ini. Jadi kita kaitkan di sini, di sela-sela ini, supaya dia tidak kemana-mana. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman pakai ini, usahakan semua benang itu dimasuk ya, karena kalau misalkan nggak masuk, hasilnya rajutan teman-teman tuh juga nggak akan bagus gitu kan, sayang gitu. Jadi perhatikan bener-bener kayak apakah dalam satu ini benangnya udah diambil semua atau belum gitu. Kalau belum, usahakan semuanya diambil gitu, karena asli itu satu aja teman-teman salah kurang ngambil, itu bakalan kelihatan banget hasilnya jelek, benangnya itu jadi kemana-mana gitu, benangnya itu nggak rapi gitu, dan itu juga mengurangi kecantikan, asik ya, mengurangi kecantikan hasil dari karya teman-teman. Begitu deh. Nah, ini tadi masih di bawah, kita bawa ke atas, kita sambungkan dengan bagian yang di sini. Oke, kita sambungkan dengan bagian yang ada di sini. Oke, ini kita sambungkan hanya pakai ini aja ya. Jadi ini tuh nggak pakai alat lain. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman ngerasa ketika belajar ini teman-teman ketemu teknik-teknik lain yang itu lebih memudahkan, silahkan gitu, karena masing-masing pengrajut itu selalu mereka punya teknik masing-masing gitu. Aku pun dari dulu itu jarang ngikutin teknik yang ada di YouTube, karena memang sudah terbiasa dengan teknik sendiri gitu, jadi jarang ngikutin teknik yang di YouTube gitu, karena masing-masing dari mereka juga tekniknya beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu teknik yang menurut teman-teman gampang, pakai aja, nggak apa-apa gitu, karena itu lebih memudahkan gitu, daripada teman-teman pakai teknik yang ngikut tapi ternyata itu nggak memudahkan gitu. Nah, itu malah lebih bikin susah lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ngikutin teknik siapa dan teman-teman cocok, ya nggak apa-apa gitu, silahkan pakai aja. Nah, ini kita masukkan supaya terlihat lebih rapi. Kita gunting, ini juga kita masukkan supaya terlihat lebih rapi dan tidak kemana-mana. Kemudian nanti digunting. Oke, sudah jadi. Ini bisa dipakai buat adiknya, bisa dipakai buat ponakannya, atau yang mungkin yang punya anak bisa dipakai buat anaknya. Wow, cantik. Oke, ya. Nah, itu tadi tutorial cara bikin si bando ini. Gimana nih teman-teman, udah mulai
terbiasa atau malah mungkin nggak terbiasa atau mungkin masih bingung gitu, nggak apa-apa. Ya namanya belajar gitu kan, yang namanya belajar memang harus diawali dengan bingung. Kalau nggak bingung nggak akan bisa gitu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa praktekin ya di rumah. Ya teman-teman bisa praktekin di rumah. Ini bisa ditambahkan manik-manik atau bisa ditambahkan kreasi-kreasi lainnya gitu, terserah teman-teman. Terus kalau misalkan teman-teman di rumah ada ponakan atau mungkin punya adik atau mungkin ada yang udah punya anak gitu, boleh langsung diukur di kepalanya gitu. Kalau aku yang make nih kayak gini ya teman-teman, lucu nggak? Oke, ya ini teman-teman. Ya kita anggap aja lucu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton YouTube-nya Swanta gitu. Mudah-mudahan next akan ada video-video lagi yang nggak kalah keren gitu, dan kita latihan bareng-bareng ya teman-teman, supaya teman-teman yang belum bisa gitu jadi bisa, teman-teman yang udah bisa makin bisa lagi gitu. Dan ini juga bagi aku juga, aku terus belajar sih gitu. Ketika aku bikin video ini, aku cari-cari referensi gitu kan, mana sih yang kira-kira bisa aku bisa aku share ke teman-teman, atau aku butuh apa lagi gitu kan ya. Nah kita sama-sama bareng di sini teman-teman gitu, jadi jangan takut bagi yang teman-teman yang belum bisa gitu, ayo semangat gitu. Oke, itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video selanjutnya, mudah-mudahan nggak kalah keren lagi gitu ya. Oke, see you next.